Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Trisnayanti dari Program Studi Pengajaran Matematika Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan graf order N dengan bilangan kromatik lokasi N dikurang 1. Nah, telaah paper ini merupakan tugas dari mata kuliah eksplorasi dalam matematika diskrit. Telaah paper ini merupakan telaah dari paper yang ditulis oleh Cakran dan kawan-kawan yang berjudul Graph of Order N with Locating Chromatic Number N-1. Untuk memulai telaah paper ini, kita ingat kembali teorema titik kembar yang di paper ini tertulis sebagai teorema A. Misalkan C suatu pewarnaan lokasi dalam graf terhubung G, jika U dan V adalah titik yang berbeda di G, sehingga jarak antara U dan W itu sama dengan jarak antara V dan W. Untuk setiap titik W itu elemen seluruh titik di graf G kecuali titik U dan V, maka kode warna U itu harus dibedakan dengan kode warna V. Nah, perhatikan graf berikut. Jadi, misalkan ini graf G, terdapat dua titik yang berbeda, U dan V. Nah, titik U dan V ini mempunyai jarak yang sama untuk seluruh titik di graf G, kecuali titik U dan V, maka kedua titik ini harus mempunyai kode warna yang berbeda. Nah, khususnya untuk kondisi jika U dan V ini tidak bertetangga, maka tetangga di U dan tetangga di V itu sama, maka kode warna untuk V dan kode warna untuk U itu juga harus dibedakan. Untuk selanjutnya, ingat kembali teorema B. Misalkan G, graf terhubung orde N lebih besar sama dengan 3, bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan N, jika dan hanya jika G adalah graf multipartit lengkap. Graf multipartit lengkap itu ada di gambar. Jadi, setiap titik pada partit yang sama itu tidak bertetangga, tetapi titik pada partit yang berbeda akan bertetangga. Jadi, titik-titik pada partit 1 itu tidak bertetangga, tapi dia akan bertetangga dengan partit 2, 3, sampai K. Nah, ingat kembali juga teorema C yang berbunyi misalkan N lebih besar sama dengan 5, terdapat graf pohon orde N yang mempunyai bilangan kromatik lokasi K jika dan hanya jika K elemen 3, 4, sampai N dikurangi 2 dan N. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bilangan kromatik lokasi dari subgraf yang diinduksi dari sebuah graf. Nah, bilangan kromatik lokasi dari subgraf yang diinduksi dari sebuah graf itu seperti apa? Jika graf G berisi subgraf H terinduksi berorde K, di mana bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan K, maka H adalah bagian lengkap dari orde K di G, dan bilangan kromatik lokasi dari G itu lebih dari sama dengan K. Di samping itu, jika graf G berisi subgraf H terinduksi berorde K, di mana bilangan kromatik lokasi H sama dengan K, maka dengan teorema B tadi, H adalah subgraf multipartit lengkap dari orde K. Selanjutnya, kita definisikan H gelombang. Misalkan H gelombang adalah himpunan dari semua graf terhubung G dengan orde setidaknya adalah 3, N lebih besar sama dengan 3, dengan H itu sama dengan G dikurangi V adalah graf multipartit lengkap untuk suatu titik V di G. Misalkan saya punya graf G seperti ini. Nah, graf H itu merupakan graf G tadi dikurangi titik V yang di bawah tadi. Suatu graf H sama dengan G dikurangi V. Graf H merupakan multipartit lengkap di mana G itu elemen H gelombang. Misalkan V1, V2, sampai Vk dengan K lebih besar sama dengan 2. Vi merupakan himpunan partisi dari H, di mana kardinalitas dari Vi itu sama dengan Ni. I merupakan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Misalkan saya punya graf H, kemudian saya partisi graf ini menjadi beberapa bagian, yaitu V1, V2, V3, seterusnya sampai Vk.
Misalkan AI dengan I merupakan bilangan 1 sampai K, merupakan banyaknya titik di VI yang bertetangga dengan V di G. Nah, bisa ditunjukkan di gambar, jadi titik VI itu merupakan titik V1, V2 sampai VAI yang bertetangga dengan V. Didefinisikan fungsi sigma yang memetakan H gelombang ke bilangan asli, dengan sigma G merupakan penjumlahan dari V1 sampai VK dari maksimal nilai AI dan nilai NI dikurangi AI. Jadi nanti dipilih salah satu di antara AI dan NI dikurangi AI. Misalkan kita punya grafa merupakan graf yang sama seperti graf yang telah kita lihat tadi. Jadi grafa merupakan graf multipartit lengkap yang telah kita partisi menjadi beberapa bagian, misalkan V1, V2, sampai VK. Kemudian VI merupakan partisi yang bertetangga dengan V. Untuk kasus ini, VI adalah V1 dan V2. Nah, V2 di sini merupakan nilai dari VAI. Jadi nilai AI merupakan banyaknya titik di VI yaitu 2 dan NI atau kardinalitas himpunan partisi dari H itu sama dengan 5. Penjumlahan dari partisi V1 sampai VK itu lebih dari sama dengan jumlah dari NI dibagi 2 dengan I merupakan bilangan 1 sampai K itu sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. Nah, oleh karena itu, jika G elemen H gelombang dan G berorde N, maka N dikurangi 1 dibagi 2 kurang dari sama dengan sigma G kurang dari sama dengan N dikurangi 1. Nah, oleh karena itu, terdapat hubungan antara sigma G dan bilangan kromatik lokasi dari G untuk G elemen H gelombang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Hubungan antara sigma G dan bilangan kromatik lokasi dari G untuk G elemen H gelombang terdapat dalam dua teorema berikut. Yang pertama, jika G adalah graf terhubung dengan orde N lebih besar sama dengan 3, dengan G dikurangi V adalah graf multipartit lengkap untuk suatu V di G, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma dari G, atau bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G ditambah 1. Nah, teorema selanjutnya yaitu misalkan G elemen H gelombang, bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G jika dan hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, untuk setiap bilangan bulat I dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K, AI elemen 0 dan NI, dan terdapat setidaknya dua bilangan bulat J dan J aksen yang berbeda dengan 1 kurang dari sama dengan J dan J aksen kurang dari sama dengan K, sehingga AI itu sama dengan AJ aksen itu sama dengan 0. Nah, kondisi yang kedua, terdapat tepat 1J dengan 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan K, sehingga 0 kurang dari AJ kurang dari sama dengan NJ, dan AC itu kurang dari fungsi atap dari NJ dibagi 2. Berikut ini merupakan hasil atau akibat dari teorema 2.2. Akibat pertama, jika G adalah graf terhubung dengan orde N lebih besar sama dengan 3, dengan G dikurangi V adalah graf multipartit lengkap. Untuk titik V dari G, maka N ditambah 1 dibagi 2 kurang dari sama dengan bilangan kromatik lokasi dari G kurang dari sama dengan N. Akibat kedua, yaitu untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 3 dan setiap bilangan bulat K dengan N ditambah 1/2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N, terdapat sebuah graf terhubung G dengan orde N dan titik V dari G dengan G dikurangi V adalah graf multipartit lengkap dan bilangan kromatik lokasi dari G sama dengan K. Untuk selanjutnya, kita akan membahas dua kelas graf berorde N dengan bilangan kromatik lokasi N dikurangi 1. Sebagai pembahasan awal, kita definisikan F gelombang. Misalkan F gelombang merupakan himpunan graf G dengan G elemen H gelombang yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, untuk setiap bilangan bulat I dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K,
AI elemen dari 0 dan MI, dan setidaknya ada dua buah bilangan bulat yang berbeda, yaitu J dan J aksen dengan 1 kurang dari sama dengan J, dan J aksen kurang dari sama dengan K, sehingga AI sama dengan AJ aksen sama dengan 0. Untuk kondisi yang kedua, terdapat tepat satu bilangan bulat J dengan 1 kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan K, sedemikian sehingga 0 kurang dari AJ kurang dari sama dengan NJ. Dan AJ sama dengan NJ dikurang 1 untuk bilangan bulat J. Pada kasus ini terdapat proposisi misalkan G elemen H gelombang di mana G berorder N, maka bilangan kromatik lokasi dari J itu sama dengan N dikurangi 1 jika dan hanya jika G elemen F gelombang. Nah, kita akan membuktikan proposisi ini dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan karena di proposisi ini menggunakan jika dan hanya jika. Nah, yang pertama, misalkan G elemen H gelombang di mana G berorder N. Jika G elemen F gelombang, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan N dikurangi 1. Nah, misalkan G elemen F gelombang, jika kondisi 1 berlaku, maka menurut teorema 2.2, bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G sama dengan N dikurangi 1. Sedangkan jika kondisi 2 berlaku, maka menurut teorema 2.1 dan 2.2, bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G ditambah 1 sama dengan N dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan N dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dari arah sebaliknya. Misalkan G elemen H gelombang di mana G berorder N. Jika bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan N dikurangi 1, maka G elemen F gelombang. Misalkan G elemen H gelombang sehingga bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan N dikurangi 1, karena G elemen H gelombang, maka menurut teorema 2.1 bahwa bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G, atau bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G ditambah 1. Nah, akan dilihat dari dua kasus tersebut. Kasus yang pertama, jika bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G, maka sigma G itu sama dengan N dikurangi 1. Nah, akan ditunjukkan kondisi 1 berlaku. Asumsikan sebaliknya, andaikan kondisi 1 pada F gelombang tidak terpenuhi, sehingga menurut teorema 2.2 yang telah kita lihat tadi, ada tepat dua bilangan bulat J dengan 1 kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan K, sedemikian sehingga 0 kurang dari AJ kurang dari sama dengan NJ, dan AJ kurang dari atap NJ per 2 untuk bilangan bulat J. Jadi maksimal dari nilai AI dan NJ dikurangi AJ itu sama dengan NJ dikurangi AJ. Karena maksimal dari AI dan NJ dikurangi AJ itu kurang dari sama dengan NI untuk setiap 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K, dan sigma dari G itu sama dengan N dikurangi 1, maka N dikurangi 1 itu sama dengan sigma G kurang dari sama dengan jumlahan dari NI, di mana I merupakan nilai dari 1 sampai K, itu sama dengan N dikurangi 1 dikurangi AJ. Hal tersebut merupakan kontradiksi, sehingga kondisi 1 terpenuhi. Kasus kedua, yaitu untuk bilangan kromatik lokasi dari G sama dengan sigma G ditambah 1, maka sigma G itu sama dengan N dikurangi 2. Perhatikan teorema 2.2. Kondisi 1 tidak berlaku dalam kasus ini. Akan ditunjukkan bahwa kondisi 2 yang berlaku, karena maksimal dari nilai AI dan NJ dikurangi AJ itu kurang dari sama dengan NI untuk setiap 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K, dan sigma dari G itu sama dengan N dikurangi 2, terdapat tepat 1 nilai J dengan 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan K. Sedemikian sehingga maksimal dari nilai AI dan NJ dikurangi AJ itu sama dengan NJ dikurangi 1. Hal tersebut mengakibatkan AJ itu sama dengan NJ dikurangi 1 atau AJ sama dengan 1. Karena bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan sigma G ditambah 1, dari teorema 2.2 diperoleh AJ lebih besar sama dengan atap dari NJ dibagi 2. Dan AJ itu sama dengan NJ dikurangi 1. Karena itu berarti kondisi 2 berlaku, sehingga G itu elemen dari F gelombang. Nah, proposisi tadi
itu terbukti. Terdapat kasus lain dari graf berorde n dengan bilangan kromatik lokasi n dikurangi 1, yaitu untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 5, misalkan Gn adalah graf multipartit lengkap berorde n dikurangi 4, dan misalkan G itu sama dengan Gn ditambah 2K2 menjadi gabungan dari Gn dan 2K2. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Misalkan, G gelombang adalah anggota dari graf G, sehingga semua anggota dari G gelombang merupakan bilangan kromatik lokasi dari n dikurangi 1. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ini merupakan anggota dari G gelombang. Nah, terdapat lema jika G itu elemen G gelombang dan G mempunyai orde n, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu sama dengan n dikurangi 1. Sekarang kita masuk pada graf dengan bilangan kromatik lokasi yang dibatasi oleh n dikurangi 2. Nah, pada submateri ini terdapat lema jika G merupakan graf terhubung dengan orde n lebih besar sama dengan 5 yang mengandung subgraf terinduksi dari F elemen salah satu dari sekian banyak graf ini. Yang pertama yaitu 2KI gabung dengan K2 atau P2 gabung dengan P3 atau H1 atau H2 atau H3 atau P2 gabung K3 atau P5 atau C5 atau C5 ditambah E, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu kurang dari sama dengan N dikurangi 2. Nah, lema berikutnya juga untuk bilangan kromatik lokasi dengan graf berorder N lebih besar sama dengan 5 dengan batas atas adalah N dikurangi 2 yang berbunyi, misalkan G adalah graf terhubung dengan orde n lebih besar sama dengan 5, jika K1 gabung P3 adalah subgraf terinduksi dari G, di mana 2 dari titik P3 mempunyai tetangga yang berbeda, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu kurang dari sama dengan n dikurangi 2. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa jika G adalah subgraf yang terinduksi dengan orde n dikurangi 1, dalam graf H dari bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan n dikurangi 1, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu lebih besar sama dengan n dikurangi 2. Nah, terdapat lema, misalkan H adalah graf terhubung dengan orde n dengan bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan n dikurangi 1, dan misalkan G itu sama dengan H dikurangi V, atau G itu merupakan graf H dikurangi satu titik P, di mana V itu elemen dari seluruh titik di H, maka bilangan kromatik lokasi dari G itu lebih besar sama dengan N dikurangi 2. Nah, sekarang kita masuk pada bagian akhir dari submateri di paper ini, yaitu klasifikasi semua graf berorde N dengan bilangan kromatik lokasi N dikurangi 1. Pada bagian akhir dari telah paper ini terdapat 2 lema dan 1 teorema. Sebelum masuk pada lema dan teorema, jika graf G1 adalah subgraf yang terinduksi dari graf G2, maka ditulis G1 preset G2. Nah, penulisan ini nanti akan dipakai pada 2 lema ini, yaitu lema 5.1 yang berbunyi, misalkan H adalah graf terhubung dengan orde n dengan bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan n dikurangi 1. Jika 2K2 preset H, maka H elemen G gelombang. 2K2 preset H berarti 2K2 itu merupakan subgraf yang terinduksi dari graf H. Nah, lema selanjutnya yaitu misalkan H adalah graf terhubung dengan orde n lebih besar sama dengan 4 dengan bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan n dikurangi 1. Jika 2K2 non preset H, maka H merupakan elemen dari F gelombang. Nah, 2K2 non preset H itu berarti 2K2 bukan merupakan subgraf yang terinduksi dari graf H. Bagian terakhir dari paper ini merupakan teorema yang berbunyi misalkan H adalah graf terhubung dengan orde n lebih besar sama dengan 4, maka bilangan kromatik lokasi dari H itu sama dengan n dikurangi 1 jika dan hanya jika H itu merupakan elemen dari F gelombang gabung dari G gelombang. Sekian telah paper dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.